Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo penggemar merpati seluruh Indonesia, dimanapun kalian berada, kita satu hati, salam satu hobi. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali. Gimana kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan kesehatan, banyak rezeki, serta panjang umur. Amin, amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan tips cara menggiringkan merpati yang merpati jantannya itu tidak menyukai betinanya. Nah, sebetulnya video ini jangan ditiru ya teman-teman, karena ini permintaan dari teman-teman. Ada yang komentar di video saya yang sebelumnya itu menanyakan, "Bang, gimana sih cara menggiringkan merpati yang jantannya itu tidak menyukai warna atau tidak menyukai si betinanya?" Nah, di sini saya akan bagikan tipsnya buat yang request. Nah, sebelum kita bahas, sebelum kita lanjut ke videonya, yang baru hadir, subscribe dulu dong biar kita bisa berteman. Yang sudah subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya. Yuk kita langsung bahas saja gimana sih cara menggiringkan merpati jantan yang tidak suka betinanya. Ada pengaruh dari merpati yang tidak menyukai betina. Ketika giringnya itu memang kurang, jadi kurang giring keras. Jadi ada beberapa merpati yang ibaratnya itu rewel, atau dia memilah dan memilih si betinanya, mencari betina yang lebih disukai dengan dia atau si merpati jantan. Nah, ini yang bertanya, sebetulnya saya tidak menganjurkan caranya seperti ini, cuman karena ada pertanyaan, mungkin nih teman-teman ada yang memiliki satu pasang merpati karena nggak ada merpati lain atau nggak ada merpati lagi, jadi dia mau nggak mau harus memasangkan si jantan dengan si betinanya, padahal si jantan ini tidak menyukai si betinanya. Nah, yang jadi permasalahan, apakah ini bisa giring? Jawabannya tentu bisa. Nah, terus gimana cara ngegiringinya? Nah, ini masalahnya, yang jadi masalah ketika merpati jantan tidak terlalu menyukai betina atau dengan warna betina, dia memilah dan memilih si betina. Nah, di sini kita akan mengalami kesulitan. Nah, tentunya teman-teman nggak usah khawatir, saya punya tips buat teman-teman semuanya. Jadi untuk merpati yang seperti ini, sebaiknya teman-teman harus langkah yang pertama. Nih, kalau sumpama nggak ada lagi nih, jadi jantannya cuman satu-satunya, si betinanya cuman satu-satunya. Cuman ini bagi kalau yang punya betina lain, saya sarankan mengganti si betinanya. Coba carikan warna merpati betina yang disukai si jantan. Kenapa? Agar lebih mudah digiringkan. Kalau seperti ini memang susah. Cuman apakah bisa? Bisa. Nah, caranya bagaimana? Caranya tentu sama saja, cuman kendalanya itu kita lebih panjang menggiringkannya. Nah, terus bagaimana sih Bang untuk menggiringkannya agar merpati saya ini giring? Karena merpati saya ini cuman satu-satunya, cuman satu pasang. Nah, teman-teman nggak usah khawatir. Jadi di sini saya akan bagikan tipsnya. Yang pertama yang harus teman-teman lakukan yaitu memisahkan kedua merpati ini. Jadi dipisahkan, terus kalian harus buat kandang dua, jadi berdampingan antara jantan dan betina itu, usahakan berdampingan. Nah, kalian bisa ambil contoh di belakang saya ini. Nah, ini seperti ini. Buat kandang seperti ini atau dari kawat ram juga boleh. Terus yang terpenting itu bagian sini nggak ada penyekat, cuman ada penyekat, cuman nggak terhalang atau nggak tertutup. Jadi dia saling melihat. Nih, ini syaratnya merpatinya sudah jodoh ya. Tetapi si jantannya tidak menyukai warna betina atau tidak menyukai si betinanya. Nah, biarkan di sini jantan simpen di sini. Nah, betinanya di sebelahnya. Biarkan selama 1 minggu. Nah, terus Bang, kalau udah 1 minggu gimana? Mandikan. Jadi merpatinya dimandikan, baik jantan maupun betina. Nah, kalau kalian punya tempat buat ngejemur merpati, kalian bisa dijemur dulu. Nah, setelah kering, simpan di sini lagi, biarkan.
Itu hari Minggu setelah kering, setelah dimandikan terus kering, kalian simpan di sini lagi. Nah, kalian menjodohkannya atau menggabungkannya di malam hari. Nah, terus gimana lagi Bang? Setelah malam hari usahakan kalian memberikan cahaya atau penerangan buat merpatinya. Jadi ketika menyatukan di sini usahakan kalian memberikan cahaya atau lampu. Nah, terus gimana lagi Bang? Setelah diberi lampu atau cahaya itu biasanya merpatinya kebanyakan itu merpatinya langsung kawin. Nah, kalau terjadi kawin berarti kalian sudah berhasil. Nah, terus gimana lagi? Besoknya, nah setelah kawin dulu. Setelah kawin kalian masukkan ke dalam gupon. Kalau Bang, kandang saya ini cuman punya satu kayak gini seperti ini. Terus gimana caranya? Kalian bisa ditutup. Saya juga kalau malam ini ditutup rapat, usahakan tidak ada cahaya. Nah, setelah terjadi kawin nih, matikan cahaya atau matikan lampu, ces. Setelah dimatikan, biarkan merpatinya berdua-duaan. Nah, setelah itu gimana lagi? Besoknya kalian jemur tanpa dimandikan, jemur. Nah, ini untuk penjemuran wajib kalian lakukan. Jadi, dijemur setiap pagi di terik matahari. Nah, setelah itu, setelah dijemur, kalian masukkan lagi. Kalau ada pagupon, bagusnya memakai pagupon atau gupon atau kardus, itu lebih bagus dan lebih baik. Kenapa? Karena akan memicu meningkatkan giring si merpati, birahinya juga akan meningkat. Nah, kunci yang paling penting itu gimana caranya si jantan itu menaikkan birahinya. Nah, itu dengan cara penjemuran secara rutin. Bang, kalau obat-obatan gimana? Saya tidak menganjurkan obat-obatan karena nanti berefek terhadap merpati kalian. Nah, efeknya apa sih Bang? Efeknya itu bisa terjadi mandul. Ketika dilatih bisa terjadi giringnya kurang maksimal. Hanya ketika diberi jamu, dia akan giring keras. Nah, setelah kalian berhenti menggunakan jamu atau obat-obatan, biasanya merpatinya akan drop atau tidak mau lagi digiringkan. Jadi saya sarankan jangan memakai apapun. Cukup dijemur setiap hari. Nah, setelah itu malam hari kalian kawinkan lagi. Nah, ingat, cahaya atau lampu kalian berikan penerangan lagi. Jadi ini kalau merpati yang tidak menyukai betina, kalian wajib mengawinkannya di malam hari. Tentunya harus ada cahaya atau penerangan lampu. Karena merpati-merpati yang susah-susah ini biasanya kalau di malam hari dia akan mudah dikawinkan. Nah, poinnya yaitu setiap hari merpatinya harus kawin di malam hari. Setiap pagi kalian harus menjemurnya di terik sinar matahari. Jadi hal yang seperti ini kalian jangan ditinggalkan. Jika salah satu ada yang kalian lupa atau kalian tidak lakukan, ulangin lagi. Nah, biasanya kalau terus-terusan berturut-turut itu biasanya dalam waktu nggak terlalu lama, cuman 3 hari saja merpati kalian pasti giring. Cuman poinnya ingat teman-teman, mengawinkan merpati di malam hari harus kalian lakukan secara teratur. Terus menjemur merpati di pagi hari kalian harus lakukan secara teratur. Nah, mungkin itu saja tip dari saya untuk menggiringkan merpati yang tidak menyukai si betinanya. Nah, mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan. Nantikan video terbaru dari saya. Akhir kata saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.